warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat SPD, mahasiswa PTB U2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, akan menampilkan sebuah video pembelajaran terkait dengan model Problem Based Learning atau PBL pada materi mengenal hukum bacaan lam jalalah dan roh yang terdapat pada fase D kelas 8 yang bertepatan di SMP PGRI Cilacap. Namun sebelum ke video pembelajaran, saya akan memperlihatkan dulu profil SMP PGRI Cilacap.
sekilas tentang profil SMP PGRI Ciranjang. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran terkait dengan model problem based learning atau PBL pada materi mengenal hukum bacaan lam jalalah dan roh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. KM pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Lestari. Oke. Hadir. Kemudian Bagas. Hadir ya. Kemudian Rizal. Hadir ada. Hadir semua ini? Hadir. Ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua ya? Ya. Hadir. Alhamdulillah ya. Harus selalu hadir setiap pembelajaran, jangan sampai bolos ya. Materi yang diajarkan kalian tidak terlewat ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Tetap semangat di pagi hari. Pembelajaran harus selalu semangat ya. Jangan loyo, jangan lemas, ya, fresh, maka harus selalu semangat. Oke, baik. Baik anak-anak, untuk hari ini materi yang akan Bapak ajarkan yaitu tentang mengenal hukum bacaan lam jalalah dan roh. Tadi untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal hukum bacaan lam jalalah dan roh, yang mana itu bagian dari ilmu tajwid yang mesti kita pelajari agar bacaan Al-Quran kita baik dan benar. Oke, Bapak ingin tanya dulu sama kalian, mengapa sih kita penting untuk mempelajari Al-Quran atau penting sekali untuk mempelajari ilmu tajwid? Ada yang tahu kenapa alasannya? Saya Pak, Ya, biar bacaan kita baik dan benar Pak. oh luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali ya. Tadi Rizky jawabannya sangat super. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Mau tanya lagi, ada pertanyaan yang kedua. Ya. Bagaimana kalau misalkan ada seseorang dia membaca Al-Quran tapi salah dalam bacaan Al-Qurannya? Ada yang tahu? Pak, Ya, boleh. akan merusak atau mengubah makna dari kalimat di ayat tersebut. Ya, benar sekali, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Melani. Ketika kita membaca Al-Quran salah dalam bacaannya, ya, itu bisa saja merusak bacaannya. Begitupun bisa jadi mengubah arti dari ayat tersebut. Ya, oke. Untuk mengawali pembelajaran, kita baca dulu ayat di depan ya. Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Apa
Yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Kalau kita salah dalam membaca ayat ini, misalkan apalah yang dulu bukan yang dulu, maka itu bisa merubah arti makna ayat ini. Ya. Jadi makanya penting sekali kita mempelajari ilmu tajwid. Oke. Di materi ini tentang mengenal hukum bacaan lam jalalah dan ro. Tujuan pembelajarannya kalian diharapkan pertama mampu memahami hukum bacaan lam jalalah dan ro. Kemudian yang kedua mampu mengidentifikasi ciri hukum bacaan lam jalalah dan ro. Kemudian mampu menunjukkan hukum bacaan lam jalalah dan ro pada Quran surat Ar-Rum ayat 41, kemudian Ibrahim ayat 32 dan Az-Zukhruf ayat 13. Ya. Dan diharapkan dengan mempelajari materi ini penguasaan kalian itu minimal 90% dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan bacaan lam jalalah dan ro benar. Ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya Bapak akan mencoba melihat, ya, ngetes dulu kalian dalam membaca Al-Quran, apakah sudah benar, apakah sudah bisa membaca Al-Quran. Bapak akan panggil ke depan untuk melihat sudah sejauh mana bacaan kalian dalam membaca Al-Quran. Ya, oke, Bapak panggil satu persatu. Yang pertama Lestari, boleh. Baca dari sini. Sudah bagus, namun harus lebih santai lagi dalam bacaannya, jangan terlalu cepat-cepat pengen beres, biar tajwidnya jelas, ya, biar bacaannya pun nah, ya, selebihnya tidak bagus. Boleh dulu kembali. Selanjutnya Rijal. Dari sini sampai sini. Bacaannya masih perlu dipelajari lagi, ya, masih belum benar dalam bacaannya. Di rumah suka ngaji nggak? Ngaji di mana? Di madrasah apa di rumah? Masih sekarang suka ngaji? Masih. Jangan sampai nanti, ya, jawabnya. Bakal lihat bacaannya masih perlu yang potensi sebenarnya. Jadi silakan terus belajar mengaji, ya, dan benar, ya. Semuanya udah Bapak tes ya ke depan bacaan Al-Qurannya. Dari sekian banyak yang tes, ada beberapa yang Bapak rasa bacaannya sudah bagus, ya, dan nanti itu menjadi ketua kelompok. Nanti di kelompoknya nanti akan Bapak kelompokkan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan orang-orang yang tadi bacaannya dirasa bagus, Bapak akan jadikan ketua kelompoknya, ya. Selanjutnya Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok, ya.
nanti kalian berdiskusi terkait masalah yang Bapak berikan. Ya. Di sini Bapak sudah menyiapkan ayat-ayat Al-Quran, dan nanti tugas kalian itu mencari hukum bacaan yang terdapat pada ayat-ayat yang Bapak berikan ini. Ya, Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, kemudian kelompok 3, dan paling ujung itu kelompok 4. Ya, oke, Bapak bagi ya sekarang untuk masalahnya. Oke, silakan dicek ya lembarnya, lembar kerja yang harus kalian kerjakan dalam diskusi. Yang mana tugas kalian itu mencari hukum bacaan lam jalalah dan roh ya, yang terdapat pada ayat yang sudah Bapak berikan. Silakan diskusikan, kerjakan bareng-bareng. Boleh kalian mencari referensi untuk apa? Biar tambah paham tentang ilmu tajwidnya, bisa di buku paket. Boleh dilihat juga di internet ya referensinya. Boleh dari hal apapun silahkan yang bisa menunjang pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan. Kira-kira ini apa? Oke, gimana kelompok ini kesulitan apa enggak? Oke, untuk lam jalalah kalian sudah tahu belum ciri-cirinya untuk hakim dan tarkib? Untuk yang takim itu kan cirinya apabila dia didahului harokat fathah dan juga harokat dhamma. Kalau tarkib itu apabila didahului harokat kasroh. Ini kan wa anallah itu didahului harokat fathah, berarti ini namanya apa? Takim. Ya, bisa bedakan? Silakan lanjut. Mulai nih berapa? Entong nyubut. Tariknya tadi kelompok 3 gimana? Kesulitan nggak? Ini Pak, ini Pak atau ya Pak? Oke, ya. Bapak kasih cirinya dulu ya. Bapak sebutkan ciri-cirinya, kalian tinggal nanti lihat di termasuk takim atau takim. Jadi untuk ciri rot takim itu hampir sama dengan yang lam jalalah ya. Apabila didahului oleh harokat fathah dan juga harokat dhamma. Kalau takim itu apabila didahului harokat kasroh. Ini didahului oleh harokat apa? Harokat dhamma. Berarti ini namanya berarti ini namanya rotasi ya. Paham nggak? Paham. Oke, mulai silakan kerjakan kembali. Sudah paham ya? Kelompok 4 pada mengerti? Biasa ya, silakan. Oh iya, ciri takim itu kan tadi apabila tidak harokat fathah dan harokat dhamma. Kita langsung pada presentasi.
Alhamdulillah untuk proses diskusinya dirasa sudah cukup ya, dan semuanya sudah menyelesaikan tugasnya. Untuk selanjutnya Bapak akan panggil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing ya. Untuk kelompok yang Bapak panggil silakan maju ke depan. Kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya sendiri. Rijal. Saya sama. Di ayat ini terdapat hukum bacaan roh. Warasulu. Di bacaan warasulu itu tafkim karena roh berharokat fathah. Yang kedua, innal ladzina kafaru, dari kafaru tafhim karena roh berharokat doma. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya yang presentasi ke depan kelompok terakhir, kelompok 4 boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan perkenalkan, nama saya Lestari. Kenalkan, nama saya Jasa. Perkenalkan, nama saya Bagas. Kenalkan, nama saya Fadil. Di ayat ini terdapat hukum lam jalan, yaitu wa innallah. Kenapa dibaca lam jalan? Kenapa dibaca takim? Karena didahului harokat fathah. Dan juga arti Allah sama halnya seperti wa innallah dibaca takim. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan ke depan hasil kerja kelompoknya, dan Bapak rasa tadi ketika mempresentasikannya luar biasa, semuanya bagus dan benar. Tugas yang dikerjakan sesuai yang Bapak harapkan. Jadi untuk lebih memahamkan pemahaman kalian terhadap materi ini, kita akan mengerjakan tes formatif ya. Bapak ada tugas lagi untuk kalian untuk lebih mengetahui sejauh mana pemahaman kalian pasca tadi sudah diskusi bareng-bareng, itu diakhiri dengan tes formatif ya. Bapak akan bagikan lembar kerjanya, silakan kerjakan masing-masing. Dibagikan ya, diestafetkan. Bapak rasa waktunya sudah selesai, kalian mengerjakan tugas tes formatif sudah 10 menit. Selanjutnya silakan lembar kerjanya dikumpulkan kembali untuk nanti Bapak periksa ya. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya, tentang materi mengenal hukum bacaan lam jalalah dan roh.
Bisa kita simpulkan materi ini, kita bareng-bareng yang kita simpulkan bahwasanya tadi bahwa lam jabala itu adalah huruf lam yang terdapat pada lapan Allah. Jadi sudah dibahas bahwa lapan Allah itu ada berapa? Ada dua. Ada tafhim, ada tarkib. Kalau tafhim itu artinya apa? Tebal. Kalau tarkib, oke, jelas ya? Bisa membedakannya? Bisa mengaplikasikan dalam Al-Quran? Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya nanti kita bertemu kembali di minggu depan dengan materi tentang hukum bacaan idhar dan idgham, ya. Tetap semangat. Tetap semangat, harus selalu semangat. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan bacaan doa kifaratul majlis. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan dari sebuah video pembelajaran dengan model problem based learning dari saya untuk memenuhi tugas UKIM ujian kinerja PPG PES 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.